Ya, kita kembali lagi bersama admin Worka yang akan kembali melanjutkan serial cerita Manhwa King Account. Buat teman-teman yang belum melihat bagian sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar kalian paham sama ceritanya. Dan jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja Lego. Ketika Yew masuk ke dalam pohon emas di ruang perpustakaan jiwa untuk bisa menemukan kesadaran cadangan ratu yang sudah didigitalisasikan tanpa diduga, di sana ia malah dipertemukan dengan sang ilmuwan paling canggih sejagat, Crazy Mouse. Pertemuan yang terjadi membuat pertanyaan besar bagi Yew, sebab yang ia tahu Mouse itu kan seharusnya sudah lama mati. Terdapat banyak hal yang tidak diketahui, terlebih hanya dari apa yang seseorang lihat. Mouse berkata jika kesadaran digitalnya sudah lama melampaui batasan tubuh fisiknya, dan apa yang Yew lihat sekarang merupakan sebagian kecil sisa-sisa kesadaran milik Mouse yang terdapat di berbagai sudut bagian alam semesta. Ketika Yew sepenuhnya dapat menguasai kekuatan Mouse, ia juga bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yew terlihat cukup antusias dengan pertemuan di antara Mouse dengan dirinya, dan kini karena MC hanya sedikit tahu tentang ilmuwan canggih tersebut, Yew mau sedikit lebih mengenalnya lebih jauh. Dan tentu saja Mouse pun akan dengan senang hati menceritakannya. Agar lebih mudah, Mouse juga akan memperlihatkan masa lalu dia dalam bentuk visual seraya memberikan penjelasan. Jadi pada awalnya Mouse hanyalah seorang ilmuwan biasa yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan kerinduan yang tak ada habisnya terhadap alam semesta. Dia memiliki mimpi besar untuk bisa melakukan eksplorasi dan mengetahui lebih dalam tentang alam semesta yang dipenuhi oleh banyak misteri. Sampai akhirnya pada suatu ketika kesadaran miliknya tiba-tiba beresonansi dengan suatu bentuk kekuatan misterius di alam semesta. Sejumlah besar pengetahuan mengalir deras ke dalam pikirannya, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi oleh energi dan ide yang tidak ada habis-habisnya. Sejak saat itulah ia menjadi sosok pencipta, namun secara perlahan-lahan dirinya sendiri menjadi rusak. Mouse menjadi sosok yang dipenuhi oleh ambisi yang besar, seperti lubang hitam yang menelan akal sehatnya. Dia menciptakan raksasa dan kapal perang yang sangat menakutkan. Dengan menggunakan teknologi yang sudah melampaui milik ras manusia, dengan mudah Mouse menaklukkan planet tempat tinggalnya. Sama sekali tak ada perlawanan ketika Mouse menguasai planet asalnya di saat itu, karena memang dianya aja yang terlalu kuat. Pada akhirnya dengan alasan didorong oleh ambisi dan hasrat yang semakin besar, Mouse mengubur planet tempat tinggalnya sendiri. Ia menghancurkannya dan memulai perjalanan antar bintang. Satu persatu Mouse berhasil menciptakan planet dan menghancurkan berbagai macam peradaban di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu dia lakukan dengan tangannya sendiri. Ya teman-teman, memang pada dasarnya Mouse itu villain. Sementara planet yang sekarang Yew singgahi merupakan planet ke-79 yang diciptakan oleh Mouse dengan menggunakan energi inti dari planet tersebut yang terbentuk di ruang angkasa. Mouse juga sudah meninggalkan kesadarannya di semua planet yang ia buat, dan sekarang ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Bang Yew di planet M79 ini. Kembali ke kalimat pertama Mouse, Yew bertanya sebenarnya apakah yang dimaksud oleh Mouse yang mengatakan kalau Yew itu merupakan seorang penerusnya. Mouse kembali menjelaskan setelah dirinya menciptakan dan menghancurkan banyak planet sampai tak terhitung jumlahnya, ia sudah berhasil menjadi sosok yang berada di puncak bintang-bintang. Namun menjadi sosok semacam itu justru malah membuatnya merasa seperti tersesat. Ia merasakan kekosongan yang sangat besar, dan itu berselimut di dalam hati dan jiwanya. Itulah mengapa ia memutuskan untuk mengubah kesadaran miliknya menjadi digital dan tak kasat mata, lalu melemparkannya ke berbagai alam semesta demi mencoba mencari kemungkinan baru dalam waktu yang tak terbatas. Namun untuk bisa menciptakan legasinya itu, Mouse mau tidak mau harus meninggalkan tubuh fisiknya. Meninggalkan tubuh fisik artinya mati. Pada saat itu Mouse meminta bantuan kepada sahabatnya, sang penghancur iblis Spiceman. Sebelum memenuhi permintaan Mouse dan melakukan eksekusi, Spiceman memastikan apakah Mouse yakin mau mengakhiri kehidupannya di dunia nyata. Nang-nang saja, kata Mouse. Ia percaya kalau cuma sahabatnya satu itu sajalah yang bisa memenuhi permintaannya. Selain itu bagi Mouse, pertemuan kali itu bukan perpisahan untuk selama-lamanya, karena mereka masih bisa kembali bertemu dengan menggunakan cara lain. Dan bang, begitulah cara Mouse meningsoy. Karena Mouse bukan sosok dewa, tentunya ia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi puluhan juta tahun mendatang. Pada awalnya Mouse sendiri cuma ingin menemukan sosok penerus dalam bentuk kehidupan digital, tapi ia tidak pernah menyangka malah bertemu dengan keberadaan yang dirasa sangat aneh seperti Yew ini. Karena tidak hanya telah mewarisi kemampuannya saja,
Akan tetapi Yeo juga sudah menguasai banyak kekuatan yang bukan kaleng-kaleng. Bahkan setelah memiliki banyak kekuatan di dalam dirinya, Yeo terlihat sama sekali tidak jatuh dalam jurang hitam. Jiwanya tetap stabil, begitupun dengan kepribadian aslinya yang masih tetap terjaga. Pujian dari Bang Mos seketika membuat Bang MC merasa malu. Yeo berterima kasih kepada Bang Mos karena tanpa bantuan dari kekuatan yang mana mungkin Yeo bisa sampai ke tempat ini. Hidup Yeo sudah berulang kali melewati fase kematian itu berkat kemampuan si ilmuwan canggih tersebut. Mos merasa cukup terhormat mendapatkan sanjungan seperti itu dari Bang MC. Dan sekarang Mos akan melakukan hal terakhir teruntuk Yeo dengan menggunakan sisa kesadarannya di planet ini. Seketika itu juga Mos mengubah sekeliling area menjadi badai yang mengguncang. Sementara Yeo hanya terdiam melihat momen mengesankan yang sedang berlangsung, Mos mengangkat satu tangannya seraya berkata bahwa ratu dari planet ini sudah menyembunyikan kesadaran miliknya di dalam aliran data pohon kehidupan. Jika Yeo hanya bergantung pada kekuatan sendiri untuk bisa menemukan pencariannya, kemungkinan ia akan menghabiskan waktu selama ratusan tahun sebelum berhasil menemukan kesadaran ratu. Ratusan tahun? Lama sekali itu sih. Yeo kaget ketika mendengarnya. Aliran badai yang dibentuk oleh Mos berubah menjadi kumpulan bintang-bintang di alam semesta yang terus bergerak dengan begitu cepatnya. Mungkinkah ini adalah percepatan waktu? Kata Yeo yang masih belum mengalihkan pandangannya. Selama proses percepatan waktu, Mos mengumpulkan aliran data-data yang terkait dengan kesadaran ratu, mengumpulkan semuanya dan dimasukkan ke dalam sebuah chip. Sebagai sang kreator planet M79 yang kayak gini sih gampang buat dia. Bersama dengan Bang Mos yang memberikan kesadaran ratu kepada Yeo, terlihat tubuh ilmuwan canggih tersebut mulai menghilang dari pandangan. Ya, akhirnya Yeo kini sudah memiliki 2 dari 3 cadangan kesadaran ratu yang disembunyikan. Sementara satu sisanya terdapat di area gudang persenjataan. Harapan Mos kepada Yeo kali ini ialah semoga saja Yeo bisa membimbing kehidupan di planet ini menuju kemakmuran dan perdamaian. Memberitahu mereka semua bahwa sang kreator tidak pernah meninggalkan para warganya. Begitu pula dengan kekacauan besar yang masih terjadi hingga sekarang tidak hanya akan membawa kehancuran, tetapi juga akan membawa kehidupan yang baru. Dan kemudian mereka pun berpisah. Yeo berjanji kalau dia pasti akan melakukan apa yang diminta oleh Mos. Sementara Wes berjanji jika dirinya akan membantu Yeo, master barunya, dengan baik. Sementara itu di area perpustakaan jiwa, pertarungan yang cukup intens nyatanya masih terjadi di sana. Para manusia kaleng yang ditumbangkan akan kembali bangkit dan membuat mereka seperti kumpulan pasukan yang abadi. Dalam kondisi tersebut, Nana yakin yang perlu mereka lakukan hanyalah bertahan sampai Yeo datang, karena keberadaan Bang MC pasti akan membawa perubahan yang besar. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba saja para manusia kaleng musuh jatuh satu persatu dan tak lagi melakukan pergerakan ketika muncul energi aneh menyerupai kilat keunguan di sekitar area. Nana sangat yakin pasti Master Yeo yang sudah melakukan semua itu. Para manusia kaleng tersebut secara bertahap menghilang, tubuhnya berubah menjadi bentuk digital dan masuk ke dalam aliran pohon emas kehidupan yang nampak bersinar. Kekuatan yang terpancar sangat tidak familiar bagi administrator. Ia sadar jika yang kini ia rasakan merupakan kekuatan sang kreator yang padahal selama ini terus berada di dalam perpustakaan jiwa. Tapi aneh sekali karena sekarang kekuatan tersebut juga terasa dari dalam diri Yeo yang akhirnya kembali menampakkan dirinya. Bertepatan dengan kembalinya Bang MC, muncul pula notif sistem yang berisikan karena Yeo sudah melakukan kontak dengan sebagian memori Crazy Mos yang informasinya masih belum lengkap. Terbukalah kemampuan baru yakni planet kreator. Kemampuan satu ini tidak seperti transformasi planet yang berfungsi untuk memperkuat suatu planet, melainkan benar-benar memungkinkan Yeo untuk dapat menciptakan suatu planet yang baru. Tidak memerlukan semacam blueprint untuk bisa membuatnya. Selama bahannya sudah dipersiapkan, maka Bang MC sudah bisa memulai membuatnya. Planet yang tercipta sepenuhnya akan bergantung kepada bahan material yang dipakai serta inovasi dan kreativitas sang pembuatnya. Itu merupakan kemampuan yang sangat luar biasa, kata Weiss. Dengan demikian maka Yeo sudah semakin dekat dengan kemampuan Crazy Mos Full Version. Kekuatan yang mampu menciptakan sebuah planet. Mos benar-benar luar biasa, kata Yeo teh. Ia juga merasa sangat beruntung karena dia bisa bertemu dengan kesadaran Bang Mos. Karena kalau tidak, bisa-bisa ia ngabisin waktu ratusan tahun cuma buat cari cadangan ratu, seperti apa yang disampaikan secara langsung oleh Bang Mos sebelumnya. Sementara itu di tempat lain di ruang tahta Ratu Mekanik, kita akan diperlihatkan dengan sosok yang sedang mendapatkan perawatan dari para pelayannya. Dan dia adalah sang Ratu Mekanik yang sekarang menjabat bernama Ratu Celia Serada. Di saat yang sama ia juga sedang mendapatkan laporan yang berisikan bahwa di area kekuasaannya terdapat sekelompok orang yang melakukan pemberontakan. Siapakah para badut-badut itu? Tanya sang ratu.
Seorang robot penyampai pesan pun menjelaskan jika para pemberontak yang sedang beraksi merupakan kelompok pemberontak yang sebelumnya juga sempat membuat kekacauan di sana. Ratu Celia di sini menganggap jika para pemberontak tersebut layaknya seperti kumpulan para semut. Sampai kemudian sang pelapor kembali memberikan penjelasan jika para pemberontak telah menyerang ruang kendali meriam penghancur bintang serta memasuki perpustakaan jiwa, dan kedua tempat tersebut kini sudah mengalami kejatuhan. Setelah mendengarnya, Ratu Celia langsung mencokot leher sang pembawa pesan. Ia merasa sangat jengkel kenapa para bawahannya ini tidak memberikan laporan sedari awal terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, tentu saja alasan keterlambatan sampainya informasi tersebut dikarenakan Bang MC yang sebelumnya sudah memblokir sinyal keluar masuk di kedua area. Bukan hanya itu saja yang membuat sang ratu semakin jengkel, ia juga merasa kesal ketika mendapatkan kabar bahwa Max si Transformer juga nyatanya sudah meningsoy. Menumpahkan sedikit emosinya, sang ratu langsung menghancurkan robot bawahan yang satu itu. Dari hal ini pula ratu mendapati kalau bukan suatu kebetulan semata para pemberontak menyerang kedua tempat tersebut secara bergiliran. Kemungkinan besar kelompok pemberontak sudah mengetahui rahasia yang disimpan oleh sang ratu terkait dengan cadangan kesadarannya. Terlebih lagi Max bawahannya yang kuat juga berhasil ditumbangkan. Ratu mulai memikirkan jika dalam kejadian tersebut kemungkinan terdapat sosok di balik layar yang sudah memberikan bantuan kepada para pemberontak. Sempat terpikirkan satu sosok yang dipikirkan oleh Celia, dan tentu saja itu adalah Ratu yang lama, Irina. Namun dia masih belum yakin karena yang ia tahu Ratu Irina itu kan sudah mati sejak lama. Kembali bangkit dari kematian itu suatu hal yang mustahil. Tapi kalau itu memang beliau, bisa gaswat, pikir Celia yang sedikit agak merasa ngeri. Untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, sang ratu kemudian memerintahkan dua orang pelayannya yang kuat memusnahkan para pemberontak yang tengah membuat kegaduhan, serta menangkap satu atau dua orang dalam keadaan hidup-hidup untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kita berpindah ke area gudang persenjataan. Pada saat itu pihak musuh mendapatkan peringatan tentang kemunculan para individu yang tak dikenal yang datang mendekat. Untuk mengatasinya dikumpulkanlah para manusia kaleng yang beroperasi di lokasi tersebut. Dan ketika para individu tak dikenal semakin mendekat, pihak lawan berhasil mengetahui jika yang datang merupakan para pasukan pemberontak. Namun mereka sama sekali tidak merasa cemas karena dengan memanfaatkan perlengkapan serta keunggulan jumlah yang ada, mereka sangat yakin bisa menghancurkan kelompok pemberontak dengan mudah. Tepat di saat gerbang masuk dibuka, sang komandan manusia kaleng berharap agar pasukannya langsung beraksi menghancurkan musuh yang berniat untuk mencari kematian. Ketika gerbang masuk dibuka, pasukan dari pihak lawan tidak menyangka jika jumlah pasukan yang dibawa oleh para pasukan pemberontak ternyata cukup banyak dan secara serentak langsung melewati pintu masuk gudang senjata dengan cepat. Nampaknya mereka memang sudah menunggu tepat di area gerbang masuk. Akan tetapi berapapun jumlah mereka, sang komandan merasa kalau lawan cuma sekedar barang antik yang tidak akan mampu menahan daya tembak yang dimiliki oleh pihaknya. Bersama dengan itu terlepaskanlah tembakan-tembakan dari senjata berat lawan yang tertuju kepada para kelompok pemberontak. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, sebuah pesawat ulak-alik terlihat ikut masuk ke dalam sana. Akan tetapi tidak ada satupun musuh yang mengetahuinya, karena pesawat tersebut memasang mode siluman membuatnya jadi tak kasat mata. Di dalam pesawat tersebut berisikan Hiu, Nana, dan Ida yang terus terbang bergerak melewati kerusuhan. Ida merasa cukup gembira karena setelah sekian lama akhirnya dia berhasil masuk ke dalam area gudang senjata musuh dengan cukup mudah. Mimpi yang dulunya cuma sekedar mimpi sekarang sudah menjadi kenyataan baginya. Setelah melihat area tempat tersebut, Nana mengakui memang dari segi tentara, senjata, serta perlengkapan yang diproduksi massal di sana itu beberapa generasi lebih baru bila dibandingkan dengan zaman Nana menjabat dahulu. Namun para manusia kaleng di sana sama sekali tidak memiliki estetika atau keindahan yang dimiliki oleh mereka. Bagi Nana, musuh sudah terlalu banyak membuang-buang sumber daya cuma untuk menciptakan prajurit yang jelek. Tak berselang lama, mode siluman pun dinonaktifkan karena mereka sudah berhasil sampai ke bagian dalam lokasi tempat di mana sang ratu menyimpan cadangan kesadarannya. Pihak musuh langsung dibuat heran ketika melihat Bang MC serta yang lain yang ternyata tak tahu sudah ada di sana. Dan ketika turun dari pesawat ulak-alik, ketiganya langsung berhadapan dengan sekelompok prajurit yang berada di barisan paling belakang. Pertarungan pun terjadi dengan singkat dan hasilnya sudah pasti Yeo dan teman-teman bisa menang dengan mudah. Singkatnya, mereka bertiga akhirnya kini sudah berada di bagian terdalam gudang senjata, dan tepat di hadapan mereka terdapat sebuah brankas besi yang di dalamnya terdapat cadangan kesadaran ratu.
Tempat tersebut juga terlihat agak mirip dengan ruang kendali meriam penghancur bintang, di mana sang ratu menggunakan energi dari planet ini untuk menyediakan energi yang sangat besar agar gudang senjata bisa beroperasi, melakukan produksi dalam skala yang besar secara terus-menerus. Ketika memperhatikan lebih lanjut, Yew bisa melihat jika kesadaran ratu yang ditempatkan di sini ternyata disimpan di dalam peti mati. Sangat aneh menurut Bang MC. Apakah ini merupakan hobi aneh sang ratu? Entahlah. Pada awalnya Nana beranggapan jika gudang persenjataan merupakan lokasi yang paling sulit untuk diterobos. Ia tidak menyangka kalau semudah ini toh untuk bisa menerobosnya, ungkap Nana sambil berjalan ke depan. Di arah lain, Yew meminta Nana agar tidak terlalu bertindak gegabah sebab Yew sekarang merasakan ada sesuatu yang dirasa tidak beres. Dan benar saja, tepat di hadapan Nana tiba-tiba terjadi ledakan yang disebabkan oleh dua sosok kekuatan yang terjun dari langit-langit, membuat Nana sedikit terhempaskan ke belakang. Makhluk berbasis karbon sepertimu memiliki insting yang tajam karena bisa mendeteksi kehadiran kami. Sayang sekali, padahal hampir saja kami kembali memberikan tumpangan menuju kematian kepada ratu itu lagi. Itulah yang dikatakan oleh dua sosok perempuan biru dan merah yang dikenal sebagai android Gemini, Magilah dan Bufuli. Dari kata-kata yang baru saja diucapkan oleh android kembar itu, Yew bisa langsung mengetahui kalau mereka adalah, keduanya merupakan para pengkhianat yang dulu pernah melayani Nana tapi malah nusuk dari belakang. Melihat kedua makhluk tersebut membuat emosi Nana naik seketika. Jadi pada awalnya mereka berdua merupakan pengawal pribadi Nana. Keduanya dikatakan elit terpilih yang dipilih secara langsung olehnya dengan sangat cermat di antara para prajurit tingkat tinggi yang ada. Namun Nana sama sekali tidak pernah menyangka jika kedua android tersebut malah melakukan pengkhianatan, menusuknya dari belakang ketika Nana sedang bertarung melawan ratu yang sekarang. Menurut Gemini, Nona Irina alias Nana si mantan ratu mekanik memiliki pemikiran yang sangat terbelakang. Dia sama sekali tidak cocok untuk menjadi sosok pemimpin planet ini. Berbeda dengan Ratu Celia yang dia anggap sebagai sang pembawa harapan besar bagi keberlangsungan planet M79. Kau kan sudah pernah mati satu kali, jadi kenapa malah repot-repot kembali ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri, ungkap mereka. Mendengar cuitan tersebut, Ida pun langsung kesal bukan main. Dan sebagai orang yang sebelumnya sudah berhasil mengalahkan Max, Ida berniat untuk langsung baku hantam saja di sana. Tapi ia langsung dihentikan oleh Nana. Dengan menggunakan tangannya sendiri, Nana berniat untuk melenyapkan kedua mantan bawahan yang sudah mengkhianatinya di masa lalu itu. Tanpa berlama-lama, Nana langsung bergerak ke arah lawan. Sementara android Gemini merasa kalau Nana ini masih sama saja seperti dia di masa lalu, sangat konyol, polos, dan imut. Pada intinya, keduanya merasa sangat yakin bisa menghabisi Nana untuk yang kedua kalinya. Dari jarak menengah, Nana melepaskan laser dari telapak tangannya. Akan tetapi serangan tersebut bisa dihindari oleh android Gemini yang menganggap itu cuma serangan yang sangat lamban. Dan keduanya menganggap jika Nana terlalu berani. Tubuh mekaniknya yang sudah terlalu ketinggalan zaman dianggap masih tak layak untuk berhadapan dengan Ratu Celia. Android Gemini mendaratkan serangan combo, pukulan dan tendangan kepada Nana. Serangan tak terhentikan yang membuatnya terdorong. Di arah lain, Ida yang sedang menyaksikan jalannya pertarungan menganggap dengan kekuatan yang sekarang, Nana tidak mungkin bisa menang melawan dua musuh kuat secara bersamaan. Itulah mengapa dia mengajak Yew untuk memberikan bantuan kepada Nana. Jika mereka menggabungkan kekuatan, jelas android kembar bisa dikalahkan dengan mudah. Namun Yew tidak akan mengambil tindakan untuk masalah satu ini, karena sebelumnya Nana sudah menetapkan jika dialah yang akan mengurus lawan seorang diri. Kata Yew, Nana itu memang gadis yang sangat naif karena sekarang ketika beraksi dia mencoba meniru gaya yang biasa dilakukan oleh Bang MC, menjadi seekor babi untuk memakan harimau. Apa maksudnya itu? Tanya Ida yang kebingungan dengan kalimat yang diucapkan oleh Yew. Nana yang juga mendengar perkataan Yew mengakui jika dia memang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Bang MC dalam hal kepura-puraan. Tapi nggak apa-apalah sekali-kali melakukannya meskipun akting Nana sangat buruk. Nana di sini menggunakan inti kesadaran ratu yang sudah dimurnikan oleh Yew sebelumnya dan membuat kekuatannya naik dengan signifikan. Bersama dengan itu, Nana juga menggunakan perlengkapan sarung tangan mekanik sebelum melanjutkan perbakuhan tamat. Android kembar sama sekali tidak sempat bertindak ketika Nana tiba-tiba bergerak ke arah mereka dengan cepat dan cukup tak terprediksi. Dengan menggunakan gauntlet besarnya, Nana langsung mencokot wajah android kembar, membawanya ke udara, dan kemudian membantingnya ke atas permukaan dengan keras. Sedikit aksi yang ditunjukkan oleh Nana seketika membalikan arah dari jalannya pertarungan yang sedang berlangsung.